terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tadi, terima kasih kepada PT Ramanda Tour and Travel yang bergerak di bidang travel umroh dan haji khusus sejak tahun 2017. Dan PT Ramanda Tour and Travel ini merupakan satu-satunya travel umroh berizin dari Kementerian Agama yang berkantor di Tanjung Pinang. Dan PT Ramanda Tour and Travel ini tidak hanya ada di Tanjung Pinang saja nih pemirsa. Jadi PT Ramanda Tour and Travel juga sudah tersebar di beberapa wilayah seperti Provinsi Jambi, kemudian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di Medan, Sumatera Utara, di Pekanbaru Riau, di Bojonegoro, Jawa Timur, dan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah pemirsa, untuk Anda yang berminat untuk melakukan ataupun melaksanakan perjalanan haji dan umroh bersama PT Ramanda Tour and Travel, silakan langsung menghubungi kontak person. Baik pemirsa, kita kembali lagi dengan pembahasan kita mengenai Allah Maha Pengampun. Nah Ustadz, adakah waktu tertentu bagi manusia untuk bertaubat atau memohon ampunan kepada Allah itu sendiri, Ustadz? Baik, Poppy, sebetulnya setiap waktu itu baik ya, tapi ada waktu-waktu terbaik untuk mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, kapan waktu yang terbaik? Yakni ba'da sholat. Setelah kita selesai melaksanakan sholat ya, selesai kita sholat 5 waktu, kita angkat kedua tangan kita. Kan salah satu doa yang nggak pernah putus, nggak pernah lupa kita panjatkan adalah ya Allah ampunkan dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba ya. Itu adalah waktu-waktu yang bagus sebetulnya. Tidak ada hijab ketika itu, tidak ada penghalang antara doa seorang hamba kepada Rabb-nya. Lalu yang kedua, kapan waktu yang terbagus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fi sulusul lail ya, sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir ya. Artinya apa? Mulai dari jam 12 malam sampai sebelum datang subuh itu bagus untuk istighfar. Karena di waktu hening itu kita bisa meneteskan air mata. Pemirsa Tanjung Pinang TV, Nabi kita Nabi Muhammad itu menyuruh kita beribadah, berdoa sampai menangis. Hatta tabakun, sampai kalian menangis. Fa'ilam tabakun patatabakau. Kalau nggak bisa menangis, berpura-pura menangis. Sampai berpura-pura menangis. Kenapa? Tetesan air mata punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di malam hari itu kita enak bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan lagi waktu yang terbaik untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kapan saja ya, Poppy? Waktu yang ketiga yakni ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. Kenapa? Ba'da subuh itu pergantian para malaikat. Dan para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya pemirsa Tanjung Pinang TV, ba'da subuh yang terbaik itu apa? Setelah kita sholat berjamaah di masjid, bangun, kita ke masjid, sholat berjamaah, setelah itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Minimal di 3 waktu ini. Walaupun selain pada waktu-waktu yang lain juga dibolehkan kita untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Baik, Poppy dan pemirsa Tanjung Pinang TV, memang ada beberapa pendapat dosa-dosa itu ada yang tidak diampunkan, seperti dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka kepada orang tua, zina dan lain sebagainya ya. Tapi sesungguhnya Allah nggak pernah menzalimi hamba-hambanya. Apakah dosa-dosa syirik itu diampunkan oleh Allah? Diampunkan selama kita mau taubat, mohon ampun dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Namanya taubatan nasuha. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dosa durhaka kepada orang tua diampunkan juga? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita taubatan nasuha, tidak mengulangi perbuatan yang sama, menyesali atas kesalahan, lalu kita mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai zina sekalipun tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya. Sayang Allah itu lebih luas daripada marahnya. Sayang Allah itu lebih lembut daripada azabnya ya. Allah itu menunggu-nunggu nih kita mohon ampun kepada Allah. Allah menunggu-nunggu kita deketin Allah. Dan Allah itu senantiasa dekat dengan hamba-hambanya.
tapi kita yang terkadang menjauhkan diri kita dari Allah. Kita yang membuat batasan diri kita dari Allah. Padahal Allah lagi nunggu nih. Ayo datang kepada aku. Allah lagi nunggu. Terkadang Allah mencuil kita agar kita mau datang kepada Allah. Cuilan Allah itu gimana? Dengan ujian, cobaan. Nah, kadang kita kan ketika diberikan ujian cobaan baru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Popi. Begitulah rindunya Allah kepada kita ya Ustaz. Dan cintanya Allah kepada kita. Sehingga memberikan kita ujian, cobaan. Baik Ustadz. Nah Ustadz, terkadang ada juga nih beberapa oknum, beberapa orang yang beragama Islam, kemudian dia keluar atau murtad gitu Ustadz ya. Kalau dia sudah keluar, kemudian suatu saat dia mendapatkan lagi hidayah dan kembali lagi ke dalam agama Islam. Bagaimana Ustadz? Apakah taubatnya diterima? Ya, yang pertama dosa yang paling besar adalah dosa murtad. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, dosanya nggak diampunkan oleh Allah dan tidak akan pernah mencium harumnya surga. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Orang-orang yang dia awalnya dia Islam, lalu dia murtad, dia pindah agama dengan berbagai macam alasan. Kenapa pindah agama? Iya, kepingin memperbaiki keturunan. Karena calon suaminya bule, ya. Lalu dia korbankan agamanya, maka orang seperti ini tidak akan pernah mencium harumnya surga. Dan orang tuanya juga akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang kita pindah agama lalu orang tua kita tidak kena imbasnya. Kena imbasnya karena anak adalah amanah dari orang tua. Lalu berjalan waktu dia dapat hidayah lagi. Lalu dia masuk Islam, maka dosanya yang lalu habis. Ya. Lalu ada juga ini dia udah muslim, murtad, muslim lagi, murtad lagi, muslim lagi. Batasannya hanya 3 kali. Batasannya hanya 3 kali. Makanya dalam Al-Quran, innallazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Yang beriman, kafir lagi dia, beriman lagi, murtad lagi dia. Maka tempatnya di mana? Neraka. Nggak diterima dia. Ya. Jadi agama nggak bisa kita permainkan. Ya, agama nggak bisa kita permainkan. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Taala, bahkan dalam surah Al-Baqarah, Popi, pemirsa, budak sahaya hitam legam lebih baik kalian jadikan suami daripada rojulun, seorang laki-laki, walau ajabatkum, walaupun membuat kalian wow, wih ganteng banget, wih kaya banget, ya, tapi non muslim, ya, lebih baik budak hitam legam hamba sahaya dijadikan suami daripada yang kaya, yang tampan, akhirnya kita pindah agama. Nah Ustadz, kalau kasusnya mengenai transgender nih Ustadz. Baik. Zaman sekarang kan banyak sekali orang-orang yang bahkan sudah memaklumi itu. Karena menurut orang-orang terdekatnya sekalipun, ya itu adalah dia mungkin gitu kan. Dari perempuan berubah menjadi laki-laki, dari laki-laki menjadi perempuan. Itu bagaimana hukumnya Ustadz ketika dia meninggal nanti? Apakah dikembalikan ke dalam kodratnya sewaktu dia dilahirkan atau bagaimana Ustadz? Baik, dalam kaidah usul fiqh, Popi, ada kaidah al-aslu baqaun makana ala makana. Al-aslu baqaun makana ala makana itu artinya Pop, keaslian itu di awal, maka endingnya juga awal. Contoh seperti ini. Ya. Ada seseorang itu dilahirkan menjadi perempuan. Lalu berjalan waktu karena dia sering dengan komunitas laki-laki, sikapnya kayak laki-laki, perilakunya kayak laki-laki, dan hobinya juga kayak laki-laki, lalu dia operasi laki-laki, maka ini hukumnya adalah dosa besar, dilaknat. La'anallahu wa rasul wal malaikah wa nasu ajma'in man ghayyara nikmatallah ala jasadim. Allah melaknat, malaikat melaknat, rasul melaknat, seluruh manusia melaknat siapa saja yang merubah nikmat Allah yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Kalau dia sampai berganti jenis kelaminnya, Ustaz, bagaimana? Operasi kelaminnya? Iya, hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibolehkan seperti ini. Seseorang dilahirkan dengan 2 kelamin. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan ada. Ini ada dalam kitab fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid namanya, atau bisa juga kita lihat dalam fikih sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Said Sabiq. Ketika seorang ini dilahirkan dengan 2 kelamin, maka dia boleh memilih kelamin mana nih. Ya. Dan dilihat dari gennya, dominannya kemana? Wah, dominannya ke laki-laki, jahit kelamin perempuannya. Wah, dominannya perempuan, potong kelamin laki-lakinya jadi perempuan. Yang nggak boleh itu dia dilahirkan laki-laki, operasi jadi perempuan, dia perempuan operasi jadi laki-laki. Ya, nah ini yang nggak boleh.
Bahkan ada di salah satu daerah di Indonesia seorang wanita punya 2 kelamin. Ya, dia bisa jadi laki-laki, dia bisa jadi perempuan. Hukumnya diharamkan oleh agama kita, agama Islam, ya. Jangankan merubah kelamin nih, Pop. Perempuan mencukur habis alis matanya aja hukumnya haram. Kepingin hidung mancung nih, kayak teman-teman hidungnya mancung, lalu dia suntik. Dia operasi hidung nih, tanam benang, ya. Akhirnya benangnya kusut dalam hidung. Ya. Akhirnya bukan hidung mancung, kayak balon. Ada yang kepingin nih, kawan Popi kepingin kayak Popi nih, langsung pipit nih. Kepingin langsung pipit nih. Lalu dia pergi operasi, dia suntik. Akhirnya bukan kayak langsung pipit, kayak kolam lele. Ya, berdosa. Dilaknat oleh Allah, bukan Allah saja melaknat. Nabi, Rasul melaknat, dan malaikat melaknat, seluruh manusia melaknat. Artinya pemirsa Tanjung Pinang TV, udahlah kita qanaah aja dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan dirubah. Kodrat kita laki-laki. Dan orang tua juga jangan pula kepingin punya anak laki-laki, lahir anak perempuan, dikasih mainannya apa? Mobil-mobilan. Mainannya apa? Alat-alat berat diberikan loader. Mainannya apa? Dikasih cangkul. Akhirnya anak perempuan kita punya sifat seperti laki-laki. Kepingin punya anak perempuan tapi yang lahir laki-laki, dibelikan boneka, bajunya warna pink, ya, dibelikan kemah-kemahan, dibelikan alat-alat masak. Akhirnya anak laki-lakinya kayak kewanitaan, ya. Nah, ini kan banyak terjadi saat ini. Lalu bagaimana Islam menghukumi transgender? Transgender itu, Pop, dalam Islam nggak boleh. Ya. Yang dibolehkan adalah emansipasi wanita. Ya, persamaan derajat itu masih dibolehkan dengan catatan tertentu. Tapi kalau sudah transgender, ini tidak boleh dalam agama kita. Baik Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah, tabarakallah. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya pemirsa. Nah pemirsa, tidak terasa sudah hampir lebih kurang 30 menit kebersamaan kita nih Ustadz. Nah sedikit kesimpulannya untuk tema kita pada hari ini Ustadz. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Nih, kita mau buka puasa adalah waktu yang mustajab untuk doa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beduk berbunyi, banyak-banyak istighfar dan berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala agar dosa kita dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan capek-capek mohon ampun, jangan bosan-bosan mohon ampun. Baca astagfirullah itu enggak capek pemirsa. Astagfirullahalazim. Dosa kita habis, ya. Mau lebih panjang sedikit boleh. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Silakan. Mau baca Sayyidul Istighfar, Popi? Boleh. Rajanya istighfar. Hafal, Pop? Apa tuh rajanya istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu Sayyidul Istighfar sama dengan 1000 Astagfirullahalazim. Boleh, terserah pemirsa Tanjung Pinang TV. Yang jelas kita pernah atau tidak pernah melakukan dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, syukran. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua juga dapat mengambil hikmahnya atas penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Ude tadi. Nah, pemirsa, yang perlu kita ingat adalah Allah itu Maha Pengampun segala dosa, asalkan hambanya mau bertaubat dengan taubatan yang nasuha ya Ustadz ya. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati untuk edisi hari ini. Terima kasih kepada sponsor kita, Ramanda Tour and Travel dan air minum Sanford. Nah, pemirsa, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Baik pemirsa, waktunya Popi beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.